Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Saputra, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini ingin sedikit berbagi mengenai perhitungan matematis jaringan syaraf tiruan multilayer perseptron. Nah, pertama di sini saya akan menggambarkan untuk arsitektur sederhana dari jaringan syaraf tiruan multilayer perseptron. Nah, berikut ini arsitektur sederhana jaringan syaraf tiruan MLP dengan dua input, satu hidden layer dengan dua not hidden layer, dan satu output. Untuk langkah perhitungan yang pertama yaitu inisialisasi untuk menentukan nilai learning rate, epoch, dan juga bobot. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu propagasi maju, yang perhitungannya arahnya dari input ke hidden layer, dilanjutnya ke output. Persamaan untuk mengetahui nilai setiap node hidden layer sebagai berikut. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui setiap sinyal masukan ke hidden layer, dan persamaan fungsi aktivasi ini digunakan untuk mengetahui nilai output dari hidden layer itu. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui nilai output jaringannya menggunakan persamaan berikut. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengetahui setiap sinyal masukan ke Y, dan fungsi aktivasi sigmoid digunakan untuk mengetahui nilai dari atau nilai keluar dari Y. Langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih output dengan target dan juga menghitung gradient error pada output. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui selisih output dengan target, dan persamaan di bawahnya ini digunakan untuk mengetahui gradient error pada output layer. Selanjutnya yaitu propagasi mundur untuk mengetahui koreksi bobot. Nah, arahnya yaitu dari output ke hidden layer lalu ke input, garis input ini. Yang pertama kita menghitung koreksi bobot dari W ini. Untuk koreksi bobot WJK menggunakan persamaan ini. Oke, langkah yang kelima kita menghitung gradient error pada hidden layer. Nah, untuk menghitung gradient pada hidden layer menggunakan persamaan ini. Baik, langkah keenam yaitu menghitung koreksi bobot VIJ atau bobot yang ini VIJ, bobot dari hidden layer ke input. Nah, untuk persamaan mencari koreksi bobot VIJ yaitu ini. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap perubahan bobot. Langkah ketujuh yaitu update bobot WJK.
Untuk update bobot WJK menggunakan persamaan ini. Langkah ke-8, update bobot. Yang ke-8, update bobot VIJ. Untuk update bobot VIJ menggunakan persamaan ini. Dan dari semua bobot-bobot yang diupdate ini akan digunakan untuk perhitungan pada literasi kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan mencoba perhitungan JST MLP yang sederhana dengan 2 input, 2 hidden layer dan 1 output. Langsung saja ya kita ke contoh ya. Untuk contoh perhitungan. Kita misalkan untuk nilai input dan outputnya ya. Misal untuk inputnya X1 dan X2 sama dengan 1 dan target Y TK sama dengan 0. Oke, langsung saja langkah yang pertama yaitu kita inisialisasi untuk bobot-bobotnya yang terlebih dahulu, yaitu yang pertama misal V11 nilainya misal 0,5 V. Ini untuk contoh inisialisasi dari garis bobot, dan kita coba untuk learning rate-nya nilainya 0,1. Baik, kita coba untuk ketika literasi yang pertama sama dengan P. Yang pertama kita propagasi maju. Untuk langkah yang pertama yaitu kita menghitung nilai dari hidden layernya, setiap hidden layernya menggunakan persamaan ini ya. Dengan menggunakan persamaan ini kita didapatkan nilai Z, dan ini kita dapatkan nilai Z1 nilainya 0,8455, dan jadi kita hitung Z2 nya persamaannya masih sama. Nah, di sini kita dapatkan nilai hidden layer untuk node Z1 yaitu 0,8455 dan node Z2 yaitu nilainya 0,8581 menggunakan persamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk nilai dari Y-nya, nilai keluarannya menggunakan persamaan yang kedua ini. Oke, langsung saja kita hitung nilai keluaran dari jaringan ini menggunakan persamaan ini ya.
Oke, sudah kita dapatkan untuk nilai dari Y-nya, nilai output Y-nya ini. Oke, selanjutnya kita menghitung selisih dari nilai output sistem tadi, output jaringan dengan nilai target, dan juga menghitung gradien output. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk selisih dari nilai output dengan nilai target. Selisihnya yaitu minus 0,5571 dengan gradien output sebesar minus 0,13746. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu propagasi mundur. Propagasi mundur yaitu yang dari Y arahnya ke input, dari output ke input. Kita ganti ya, sudah penuh. Untuk propagasi mundur, yang pertama kita menghitung koreksi bobot WJK. Ini yang dari bobot dari output ke hidden layer-nya. Persamaannya ini ya, yang tadi. Nah, sekarang kita sudah dapatkan koreksi bobot dari W1. Yang ini ya, W1 ini koreksi bobotnya, dan juga W2 koreksi bobot W2, nilainya seperti ini. Jadi kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung gradient error pada hidden layer. Ini pertama kita menghitung gradient error untuk Z1, kemudian dihitung gradient error untuk Z2. Jadi sekarang kita dapatkan nilai gradient error untuk Z1, nilainya yaitu 0,02155, dan gradient error pada Z2 nilainya minus 0,01841. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 yaitu mencari koreksi bobot pada VIJ atau garis dari
hidden layer ke inputnya menggunakan persamaan ini. Oke, sekarang kita dapatkan koreksi bobot dari garis hidden layer ke input layer. Itu ini dari yang delta V11 nilainya 0,002155. Untuk delta V21 nilainya 0,002155. Delta 12 delta V12 nilainya minus 0,001841 dan delta V22 nilainya minus 0,001841. Dan nilai ini yang nantinya akan digunakan untuk update bobot. Selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu perubahan bobot, yaitu kita update bobot WJK dan VIJ. Oke, lanjut aja. Perubahan bobot. Pertama kita update bobot dari WJK dulu menggunakan persamaan yang ini. Untuk P-nya itu literasi yang ke berapa gitu ya, ini WJK ini yang nantinya digunakan untuk literasi yang kedua. Oke, sekarang kita dapatkan bobot baru untuk W1 nilainya minus 1,21162, dimana awalnya bobot dari W1 itu nilainya adalah W1 awalnya kita inisialisasi misalnya minus 1,2, dan di sini berubah menjadi minus 1,2 sekian. Dan untuk W2 nya bobot W2 nya menjadi 1,088205, di mana awalnya kita inisialisasi nilai bobot W2 nya itu nilainya 1,1. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu update bobot VIJ menggunakan persamaan yang ini.
Oke, sekarang kita dapatkan bobot baru untuk garis bobot VIJ ini ya. Dan untuk bobot garis W nya ini nanti untuk bobot baru ini yang akan digunakan pada literasi kedua. Nah, kita juga coba ya untuk literasi yang kedua. Sebelumnya untuk pada literasi yang pertama ini kita peroleh untuk selisih dari output dengan targetnya itu nilainya ini ya, dan gradient errornya pada outputnya ini. Kita akan mencari apakah di literasi yang kedua nilai errornya ini semakin rendah atau semakin kecil. Seharusnya sih semakin kecil. Oke, langsung saja ya kita ke literasi yang kedua. Literasi yang kedua ya, kita inisiali 2P karena di sebelumnya kita inisiali 2P untuk literasi yang sebelum yang agak untuk bobot-bobot dan sebagainya untuk yang digunakan pada literasi yang kedua, dan literasi pertama kita inisialisasi atau kita simbolkan dengan P. Untuk yang pertama sama ya, untuk pertama kita menghitung nilai hidden layer-nya, persamaannya sama dengan yang tadi, yang ini, dan nilainya yang berubah ini nilai ini ke VIJ-nya, karena VIJ-nya kan sudah berubah atau sudah diupdate VIJ-nya ini untuk V11 ini, V12 ini, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai not hidden layer pada literasi yang kedua, dimana untuk Z1 nya nilainya 0,8461, dan untuk Z2 pada literasi kedua nilainya 0,8577. Maaf, ini 0,8577. Dilanjutkan yang kedua yaitu menghitung sinyal input ke Z dan juga nilai Z-nya. Kita lanjutkan langkah yang kedua. Oke, sekarang kita dapatkan nilai outputnya, yaitu nilainya 0,5519. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung selisih target dengan hasil outputnya, kemudian menghitung gradient error pada output layer.
Ini untuk nilai EG-nya atau selisih target dengan hasil output. Selanjutnya menghitung gradient error output layer. Oke, sekarang kita dapatkan nilai gradient error dan juga selisih target dengan output layernya. Dimana untuk selisih output layernya yaitu 0,5519 dan untuk gradient error output layernya nilainya minus 0,13649. Oke, langkah yang selanjutnya yang keempat. Langkah yang keempat, kita menghitung koreksi bobot WJK. Oh ya, ini sudah masuknya propagasi mundur ya, yang dari output ke hidden lalu ke input layer. Oh ya, ini tadi salah tulis, ini propagasi maju, ini yang mundur. Yang keempat, menghitung koreksi bobot WJK menggunakan persamaan yang ini, alfa kali delta K dikali ZC. Sekarang sudah kita dapatkan nilai koreksi bobot W. Untuk W koreksi bobot atau delta W1 nilainya minus 0,01155 dan untuk delta W2 nilainya minus 0,01171. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu menghitung gradient error pada hidden layer menggunakan persamaan ini. Ini untuk yang Z1 ya. Untuk yang koreksi gradient error Y1. Selanjutnya untuk gradient error Y2 nya ini.
Oke, sekarang kita sudah dapatkan gradient error hidden layer untuk nilai pada node Z1 nya adalah 0, dan untuk gradient error pada Z2 nilainya itu minus 0,01813. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu menghitung gradient error, menghitung selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu menghitung koreksi bobot VIJ menggunakan persamaan ini ya. Oke, langsung untuk yang langkah ke-6. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dapatkan untuk koreksi bobot VIJ, dimana untuk koreksi bobot V11 nilainya 0,002153, untuk koreksi bobot V21 nilainya 0,002153, dan untuk koreksi bobot V12 nilainya minus 0,001813, dan untuk koreksi bobot V22 nilainya minus 0,001813. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Ini langkah 7. Langkah 7 sudah masuk ke perubahan bobot ya, fase perubahan bobot. Ya, untuk persamaan yang pertama kita cari update bobot WJK menggunakan persamaan ini. Oke, langsung saja. Oke, sekarang untuk langkah ke-7, perubahan bobot dan update bobot dari garis bobot W, baik W1 dan W2 sudah kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Untuk W1 nya minus 1,22317, dan untuk W2 nya nilainya adalah 1,076498. Kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu update bobot VIJ menggunakan persamaan ini. Kurang jelas ya. Nah, menggunakan persamaan ini. Langsung saja langkah yang ke-8.
sekarang sudah kita dapatkan update bobot baik yang dari garis bobot WJK maupun VIJ. Untuk yang garis bawah VIJ ini nilainya ya, baik V11 ini, V12, V21, V22. Baik, kita bisa sedikit lihat ya untuk dari ini untuk selisih error atau selisih nilai target dengan output pada literasi 1 ini, yang literasi 1 ya, nilainya itu minus 0,5571, dan pada literasi 2 itu nilainya ini minus 0,5519. jadi pada literasi kedua selisih antara target dengan output pada jaringan itu semakin kecil atau errornya itu makin kecil. Begitu pula dengan gradient error pada output layer. Untuk pada literasi 1 nilainya minus 0,13746, dan pada literasi kedua nilainya ini minus 0,1369. Nilainya juga semakin kecil gradient errornya. Nah, ini sebenarnya untuk hasil ini yang perubahan bobot pada 3P ini nantinya digunakan pada literasi yang ketiga dan seterusnya, begitu. Jadi nanti pada literasi ketiga akan mendapatkan bobot baru, baik W1 nanti akan jadi 4P, begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita bersama. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.